Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala aidan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu azim wa sadaqar rasulul karim. Bapak Kepala Desa Bukit beserta perangkatnya yang kita hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam Khatib Bilal Gharim yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jam 1, perut kenyang, duduk di surau, selesai urusan. Arai jemaat baik, cak dilem, asak katib, assalam naik. Jadi kesempatan ini, kalaupun ngantuk, mitek tolong pejamkan sebelah-sebelah kudai. Jangan sekaligus. Di kanan kudai misalkan, tapi ini. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kami baru turun dari Masjid Lagan. Ya. Terus ke sini dan habis asar ke Lubuk Durian. Karena nanti acara di situ lagi. Bapak ibu-ibu yang saya hormati, kalau kita mengkaji tentang bersyukur itu, Nabi setiap sudah subuh berdoa. Diaminkan para sahabat, bunyi doanya itu pendek. Allahumma rzuqna rizqan tayyiban wa ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan solihan mutaqabbala. 3 tuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kalau kita seorang, Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan solihan mutaqabbala. Kita kaji yang bersyukur dulu. Yang pertama, arti doa ini, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman tamir. Kasih kami ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu tidak bermanfaat, apa gunanya? Ada Pak Ustaz? Ada. Contohnya, misalnya, ibu-ibu gulai tauco pacak, pacak. Pindang yang pindang peragan, bawa sini dagingnya, aku masak. Merendang, dari kecil itu. Gulai asam pade gampang nian. Pacak galong gulai. Tapi tiap lakinya nak makan, mesan gulai. Itu ilmu tidak bermanfaat. Nya pacak gulai, tapi asal nama beli itu. Asal nama kan beli.
Itu ilmu tidak bermanfaat. Jangan kami tino terus Pak Ustadz. Lanang-lanang ni kalau ada puluh ada. Siapa yang tidak pacak semeyangkin itu? Dari SD ujian solat, SMP ujian solat, SMA 2 solat wajib, solat 5 waktu. Apa solat galau? Belum. Tapi bukan orang sini. Jauh sekitar 10 meter. Pacak solat tidak solat, ilmu tidak bermanfaat namanya. Nah kita minta ilmu kita tuh ilmu yang bermanfaat. Termasuk hari ini tentang yang akan kita kaji. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik. Jangan dikira kue itu dibawa oleh orang yang hadir sini kan. Ada yang kuenya datang, orangnya tidak ada. Ngapa? Nitip kue baik dia. Jadilah daripada datang tidak nitip kue dah. Itu. Coba datang, coba laku nitip kue baik. Jodoh baik. Alhamdulillah. Nah, rezeki yang bermanfaat. Saya dulu hobi sembahyang Jumat itu mungkin bukan sembahyang. Entah kini ngapa jarang. Dulu sembahyang Jumat itu, habis Jumat itu banyak nian makanan. Apam, pisang, nangko. Paling tidak roti matador tu. Dulu kan orang kalau menanakku sehat bawa jadah ke sembahyang Jumat itu. Kini caknya pelit-pelit orang sembahyang Jumat. Nah itu. Rezeki yang bermanfaat. Dimakan dikit kenyang. Dimakan banyak jadi darah daging. Punya motor selalu jadi kendaraan ke masjid gitu. Ini dah asal habis kuota berangkat bermotor. Itu top up untuk chip. Yang ketiga, wa amalan solehan mutakabbala. Amal soleh yang diterima. Untuk apa beramal soleh tidak diterima? Ngapa tidak diterima? Ada masalahnya. Di mana masalahnya? Inilah yang tidak kita ceramah. Sayangnya tidak datang, tidak tahu masalahnya kelak. Maka kita bersyukur. Tidak seluruh masjid nak ngadakan maulid ni Pak. Kalau kita lembak ni dua-dua. Pagi tadi barzanji, serapal 6, siang ni ceramah. Yang aslinya di depan kita ni berkonyet gitu. Itu maksud aku nak ngetes itu ada apa tidak? Rupanya ada. Nah itu kita nak nyokan malu itu. Itu. Cuman apa arti sarapan 6 itu kan kita tidak tahu. Sama baik artinya sejarah kelahiran Nabi juga. Itu. Alhamdulillah. Nah kita juga bersyukur. Nak di WA, nak diumumkan, itu tergantung dengan hidayah Allah Pak Kades Pak Imam. Pakai jambar kita, pakai cerano. Nah kami datang nak bianak ni ngangak ke masjid acara maulid Nabi. Tidak juga dia. Oi, ngapa? Mau laut. Bersiuk kudai kita berangkat dia. Tidak segonnya. Tidak bisa kita ngomong caca tidak datang itu. Dan yang jelas datang itu yang dan pasti datang insya Allah caleg. Caleg datang. Ngapo? Iya, landak nyalek tidak juga nak nyampur macam mana? Ini lain. Tidak cukup dengan itu Pak Ustaz, itu dilek. Laparak lek baru. Ini datang udah. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara kita ini ditonton orang luar juga, Pak, lewat TikTok. Kita live-nya TikTok. Us. Terang dikit ya. Ketok dikit, Pak. Tinggal dikit, Pak. Iya. Guil dikit maksudnya. Sabar ya. Tidak punya ngerti. Nah ini. Jadi kita live-nya TikTok dari Desa Bukit. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak hari nian peringatan Maulid Nabi itu kemarin. Tapi zaman kini kan galak bergeser-geser. Yang mestinya kemarin geser hari ini. Tak apa. Dulu ada alasan Covid. Nah itu. Sekarang Covid lah habis masih bergeser juga. Lah tidak tentulah sekendak kawan permainkan kita ni. Ini kondisinya. Nah kalau nak hari hanya galau kita nak ceramah, tidak juga baca, ustaznya tidak ada. Tak cukup ustaznya. Dikit ustaz di Bengkulu. Nah maka ada yang siang, ada yang pagi, ada yang malam. Saya sampai tanggal 12 Pak Oktober. Masih maulud juga tuh. Saya bilang kalau kosongnya tanggal 12 jadi gitu nah. Lah jadi. Tanggal 12 ya tetap. Satu sisi saya juga bingung, Pak. Ngapo? Asal jadwal saya kosong, saya sehat, saya datang, Pak. Pernah saya dipuji, bolehlah ujian. Tidak milih-milih tempat. Masjid besar ngadokan, datang. Musala kecil diundang, datang. Senang kita, Pak. Tapi yang lainnya juga pernah sampai dengan saya, Pak. Buruk kedengarannya. Ujian ni. Diamiknya gale, masjid besar, musala kecil. Berbagi dengan wang. No. Salah pula. Kendaknya musala kecil. Jadilah kami ustaz kecil ini. Lah salah pula. Jadi ingin saya sampaikan begitu. Pak Kades, Pak Imam mengadokan Maulid Nabi ini. Yang muji ada. Tapi yang ngupek banyak juga. Alah, kamada-mada itulah. Mada itu tu. Dia berubah. Tidak dia akan tambah parah lagi. Percuma baik milik Kades. Imam diam pulih. Nama-nama itu. Saya juga mohon pamit Pak Imam, Pak Kades. Ceramah kita ni paling lama 1,5 jam. 1,5 jam tu nak merubah watak orang. Nabi 23 tahun gagal. Nak merubah orang Mekah. 1,5 jam. Jadi apa lan kita? Lan kita makan nasi konyet. Kita cuman mengingatkan ibarat akikah ngecas. Kalau nak teringat, nak sadar. Sebab mati kak tidak mengenal umur. Kemudian kini kak zaman lagi susah. Hari kemarau, tanah keras, ekonomi sulit, makan ginda, kendak banyak, mati lunggala, beras mahal. Kemana kita bertaut kalau bukan kepada tinggal banyak-banyak tahlil itulah lagi. La ilaha illallah kata-kata. Kini belum beresiko Pak, tahun depan beresikonya bukan ngetrek sawit tu. Nguning dia pacak kalau cai ini. Nah ini kondisinya. Karet pabrik ngalah tutup satu. Yang tinggi harga kopi kita tidak ada kebun kopi. Sudah lengkap. Pelengkapnya anak banyak, nah berbini nambah air sah. Nah maka kita mencoba kaji tentang masalah Maulid Nabi. Bapak Ibu saya tidak akan ceritakan lagi. Muhammad cucungnya Abdul Muttalib, anak Abdullah bininya Aminah. Lahirlah Muhammad, belum ada nama itu. Tidak lagi kita cerita itu. Tapi kita cerita yang sesuai dengan zaman kita ni. Zaman Adam alaihi salam itu. Diutus Allah ke muka bumi ini, anak beranak berkembang sampai ke Nabi Nuh. Nabi Nuh tu Pak, di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Umurnya kata Tuhan 1000 tahun kurang 50. Ayatnya macam itu. Ngapa Tuhan ini tidak ngecek 950 tidak tahu tu. Tapi di ayat itu kata kami titip Nuh dengan umur 1000 tahun kurang 50.
Padahal gampang ngecek 950 kan. Berarti 950 tahun umur Nabi Nuh. Kelamunya hidup. Umur 350 diangkat jadi nabi. Berarti 600 tahun yang jadi nabi. 600 tahun jadi nabi. Bini nyobain melawan. Bini Nabi Nuh tu melawan. Anak kandungnya Kan'an tu tidak ngikut bapaknya. Jadi kalau ada bini kita yang melawan dengan laki, jangan nak stres. Jangankan ustaz, Nabi be melawan bininya. Apalagi kita masyarakat biasa. Tinggal kita nyari sebabnya. Ngaponya melawan Pak Ustaz? Anggap aja masih seketurunan dengan bini Nabi Nuh. Itu. Tapi alhamdulillah bini kita sekarang ini jarang yang melawan, palingnya ngomel. Babis bahan upatnya tuh lakinya nih diupat. Lemak laki kamu, laki aku alang kepelitnya wang. Hati-hati nih Bu ya, ada suami yang ngasih istrinya tuh bukan pelit, tapi dihitung-hitungnya, bininya ngomong pelit. Begitu suaminya keluar rumah, dicarinya di mana tempat lakinya nyimpan duit. Pas buka sorokan, tahu sorokan? Bahasa Arabnya al-laci. Tersembunyi ini nih, ada duit situ jutaan Pak. Uwe meki bini. Yung, ngape mak sika bak nganyimpan pitis ka. Mat kagale mak. Diambil segala oleh bini ini. Habis maghrib lakinya balik. Habis isya buka laci. Cemas. Bawa. Bu, kamu tinggal ke rumah? Tidak. Siapa tamu? Tidak ada tamu. Ngapa ya? Duit bapak hilang. Berapa? Banyak jutaan. Ibu ngapa? Tidak, pingsan lakinya. Ngapa? Nyu bendahara masjid. Pitis surau. Jadi jangan asal embat. Mana tidak pingsan, mana ganti. Itu. Nah, zaman Nabi Nuh nih Pak, 600 tahun jadi nabi, dapat pengikut. Siapa yang beriman, ayo ikut aku naik kapal tuh. Orang 80 Pak. Cuman 80, 600 tahun. Naik kapal tuh orang, bininya dan ikut. Kan aneh dan kolbar benak. Bahasa Arabnya seperti itu. Jawab anaknya. Kami naik gunung ya. Weh, mananya Tlau-lau. Dah naik kapal orang 80 itu, dibawalah beserta itu ternak sepasang-sepasang. Ndak baca dibawa galau. Kerbau sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, ayam sepasang, itik sepasang. Nah yang aku tidak tahu ni mange. Dapat dibawa juga apa tidak? Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, 80 ini orang beriman galau Pak. Yang sisanya tuh ribuan. Oleh Nabi Nuh, peningatur itu punya tentera tidak, berpolisi tidak tahan, satpol pp apa lagi. Tapi dia punya Tuhan, didoakannya Pak. Dalam surat Hud, surat Nuh. Doa itu dalam surat Nuh ayat 26. Wa qala Nuhin, Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyar. Ya Allah, kata Nuh, jangan engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir yang hidup di muka bumi Allah ini. Kunuak kete si Tuhan. Lah tak tahu lagi muat, raman mana lagi dia jobadu, diajak berimai dan dah.
Ngapo Nuh kira-kira kata Tuhan? Innaka intazarhum bahilu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafaru. Kalau kau biarkan yang kafir itu hidup, kelak beranak pinak ke kafir tulah anaknya. Bapak kalong, anak kampret. Bak nyolong, anak nyelek, nyopet. Sama baik. Nah, oleh Allah doa ini dikabulkan Tuhan, Pak. Dikabulkan Tuhan. Macam mana cara Tuhan bunuh? Itulah muncul sejarah banjir terbesar zaman Nabi Nuh tu. Saking ke besar banjir tu 6 bulan banjir tu. Jadi langit tumpah, jadi bumi keluar. Dibuat nama banjir tu dalam Al-Quran At-Tufan, nama banjir tu. Jangan ngasih nama anak Tufan. Banjir besar artinya. At-Tufan tu banjir Nabi Nuh. Habis segalanya. Nah, yang ingin saya sampaikan, dari Nabi Nuh sampai ke kita ni, beriman galau kita ni. Karena yang kafir lah mati galau. Lah sudah. Ai jadilah Pak Ustaz, saya tidak tahu. Masih banyak Kristen ni. Dia beriman sesuai dengan keyakinan dia, Pak. Jangan ngasih betul kafir. Dia beriman sesuai dengan dia. Yang kita, Tuhan kita Allah. Yang dia, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Hindu ada Tuhannya, Buddha ada Tuhan, sesuai dengan keyakinannya. Jadi beriman galau. Malah kalau ada yang dapat hidayah, dia tinggalkan agamanya, ikut agama kita. Maka itulah di dalam Al-Quran kita ni dipanggil dengan 2 sebutan. Satu, ya Bani Adam. Yang kedua, Al-Isra ayat 3. Zurriyatan hamalna ma'anuhin. Zuriyat itulah bahasa kita ya. Tolong Pak Imam baca Fatihah, lanjut dengan tahlil. Nah, soal lain tepan kita melabuh ke zuriat kita. Keturunan-keturunan yang bersama Nuh itu giliran kita. Gitu. Jadi kalau beriman galau tu. Sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Seluruh nabi ada galau mukjizatnya. Nabi Musa mukjizatnya tongkatnya. Ketika waktu itu lagi gerot-gerotnya ilmu sihir. Tidak ada yang mempan. Terakhir dicari tukang sihir. Pacak mendatangkan ular ribuan. Jangankan digigit nembus baik. Lebar wang gak ada ular. Ular tukang sihir. Kata Tuhan, pi ke tokat ngada. Taruh tongkat, seluruh ular tukang sihir ditelan. San. Pingsan tukang sihir. Teko kau di pingsan nanti telan. Itu zaman itu. Jadi penghadang Nabi Musa. Giliran Nabi Isa, waktu itu kesehatan luar biasa, Pak. Oi, alangkah hebat ilmu kesehatan. Nantang dokter waktu itu. Tidak ada penyakit yang tidak bisa obati. Kecuali menghidupkan orang mati. Allah kasih Nabi Isa mukjizat. Dengan ngusap baik sehat. Tidak pakai ramuan-ramuan resep-resep. Ngusap. Ngusap itu bahasa Arabnya masaha. Tukang ngusap masehi. Makalah Isa al-Masih. Tukang ngusap. Nang bute diusap. Pacak nengok. Yang pekak diusap, dengung. Yang biusu diusap, pacak ngomong. Lah pernah tobo-tobo umatnya tu ngomong, kalau kau gerotnya, kalau kau Nabi, kami ikut kau kelak. Cuba hidupkan orang mati. Tunjukkan. Yang mana yang minta dihidupkan? Ditunjukkan yang mati kemarin. Yang ini nah, yang kubur baru. Ya Allah, atas izinmu, hidupkan, bangunkan orang mati. Bangun. Tegak, hidup. Cacah hidup talbak mati. Tak si mati ni nanti nanti. Kecek kamu tadi minta dihidupkan. Kemarin mati entah mati ni entah belum. Nah carilah kubur tua. Dicari kubur tua. Yang itu cari kubur tua. Ya Allah atas izinmu bangunkan. Bangun. Ditanya lah berapa lama mati. Tidak terhitung berapa ribu tahun itu. Macam mana? Tidak juga nak beriman. Itu mukjizat Nabi
Isa. Nah giliran Rasulullah tidak dikasih tongkat, tidak dikasih ngusap-ngusap tu. Yang dikasih umat yang jahiliyah. Jahil tu wanga, perangai yang lebih jak binatang. Dan itu nama jahiliyah. Lau pak, ada wang berjudi kini masih ada? Masih ada wang berjudi. Zaman jahiliyah tu bini taruhannya. Kalau ambillah bini, tidak ada masalah. Kini paling nyelot, nyari ling-ling gacor, kakek Zeus, jadilah. Paling 2 bulan baru jackpot, duit pitis lah banyak habis. Itu. Kalau ada orang minum zaman sekarang, zaman jahiliyah tu peminum pemula berlalu belajar minum tu 5 kali sehari mabuk. Yang peminum nian nyuci muka pakai minuman dia. Tidak ada akhlak pak. Dia tawab tu telanjang bulan. Tidak ada malunya. Memang itulah jahiliyah tu. Bukan bodoh, tidak pintar orang Arab tu. Tiap tahun ada lomba bikin syair, ditempelkan di Ka'bah tu. Syair-syair yang baru. Cuma disuruh, ya Allah jano pada dia. Kata Nabi. Bingung Nabi. Tapi hebatnya Nabi tidak terpengaruh pak. Itu. Maka dia cari solusi, minta petunjuk. Bahasa kitanya tarak, bahasa Jawanya semedi, bahasa situnya tahanus. Di Gua Hiro, kita pacak ngecek be Gua Hiro tu. Aku sudah naik ke situ pak tahun kemarin. Ya Allah, 750 meter tingginya tu. Batas perempat tu kita diantar mobil. Naik mobil seperempat tu, tinggal 100 meter, 500 meter tu berjalan. Habis asar berjalan jam 5 tu, Isa baru sampai. Lado tanggo-tanggonya itu tu. Nabi Muhammad dulu dari rumahnya samping istana raja tu sampai ke Gua Hiro tu 5 bukit yang harus didaki. Belum ada tanggo-tanggo. Kini haus di setiap tikungan ada orang jualan. Naik ke situ ada orang jual supermi. Banyak mie gelas di atas tu orang jualan. Lama kalau gini, ndaki, menges gitu, naik nanggung, turun nanggung. Itu. Ini kondisi buat di situ Nabi minta sempit pak, sempitnya sebesar badan aku ni, paksa miring. Kalau yang gemuk tidak pacak pak masuk gitu tu, paksa di luar itu. Karena memang tidak bisa masuk jo. Mereng tidak pacak, masuk tidak pacak. Batu sebesar-besar gajah. Disitulah pas berhadapan nian dengan Hajar Aswad tu. Begitu minta petunjuk situ turun Jibril. Jibril ni siapa? Nabi belum kenal. Kenalan tidak, langsung ngomong Iqra. Nabi sekolah sarai apa tidak? Ni tidak baca-baca, tidak baca nulis. Iqra kata Jibril. Ma anabi qori. Coba aku nambah coba. Iqra, aku coba baca macam. Iqra, oh melah. Apa yang dibaca? Tidak ada tulisannya. Ternyata membaca ni bukan yang tertulis baik. Yang tidak tertulis ni banyak. Kenapa? Karena banyak yang tidak tertulis itulah yang perlu kita baca. Cemas Rasul turun. Temui bininya Khadijah. Zammiluni, selimuti aku Khadijah, selimuti. Cemas. Lah ngapo kata Khadijah? Ada makhluk aku tidak kenal apa dia tu. Nyuruh aku membaca. Khadijah tu perempuan juga terpelihara pak. Bapaknya tu masih penganut Nasrani tulen yang masih murni. Tidak cak orang jahiliyah tu karena dia wanita terkaya di Mekah. Tak adanya tu pengaruh nama itu tu. Kata Khadijah kalau nyu datang lagi, nyu tahu dengan aku. Nah ketika Jibril tu datang lagi, maaf ini jarang diungkapkan orang. Jangan pula kita salah penafsiran. Oleh Khadijah, Jibril datang tu, diangkatnya betisnya tu. Suruh Jibril tu nengok. Tertengok itu lari Jibril. Kata Khadijah, engkau Nabi suamiku. Itu malaikat. Bab kalau malaikat tidak hendak nengok aurat tino. Beda dengan kita.
Kita, akad kedikit lagi kita. Makanya di dusun-dusun sekarang muncul ada DJ. Sampai ke sini Pak. DJ. Nah, hati-hati nian Pak Kades. Kalau ada orang pesta, Pak Imam, ada nama Kades dan Pak Imam turut mengundang itu. Kalau acara tuh pakai DJ, dosa orang itu berhak Pak Kades dan Pak Imam ikut berdosa. Lah ya karena turut mengundang. Maka itu ditanya pakai DJ dah. Tidak pakai organ baik, silakan asal santun taruh nama aku situ. Kalau tidak jangan. Kenapa? Bukan cara kita ber-DJ itu. Nah ini harus hati-hati kita dengan itu tuh. Nah ini. Nah sejak itulah dia jadi nabi. Berhadapan dengan orang yang tidak punya akhlak sama sekali. Mulai satu persatu 5 tahun ini naik rumah ke rumah siapa yang tidak beriman. Lalulah 5 tahun turun Al-Mudatsir ngomong, sampaikan terang-terangan, jangan diam-diam. Nomor berapa, partai apa? Nyalek ini nih. Itu disuruh terang-terangan. Apa kata melawan orang Arab? Kau itu Tuhan kita Lata, Uzza, Manat, Hubal di Ka'bah tu berjejer. Semana kau nak nyembah? Kata Muhammad, apa dayonya patung tu? Tidak kita tegak di situ. Lah mana Tuhan kamu? Lah Tuhan aku Allah. Di mana Allah tu? Woi dak pacak kita nengok, idak ka sanggup nengok matahari, baik kita tidak sanggup. Lama tidak sanggup berarti tidak ada Tuhan kau ni. Berdebat itu tu. Tidak ndak tu lingkut. Siapa yang sepupunya itulah Abu Lahab, Abu Jahal. Nah cuma Muhammad ini idak cak Nabi Nuh. Berdoa minta dengan Tuhan. Babas bingkas kagale Tuhan, lebar kagale. Tidak. Ada hadis sahihnya Pak. Nabi itu tidak berdoa untuk kita. Karena apa? Di hadis tu, aku tunda doaku untuk kelak sebagai syafaat bagi umatku. Itu. Sa'labah tu sepisak-pisak umat. Berulang-ulang bertandang ketapan Nabi dia. Ngape Sa'labah? Nak minta tolong. Apa? Doa ke aku agak kaya dikit bang. Nganyengok aku deh. Nyengok. Kaya apa miskin? Ya miskin. Ngape anu kaya? Coba selik. Ngaka. Jadi mereka balik. Petang pagi datang lagi. Apa lagi? Uang rumah selanjang di dapur deh. Lah ngape? Kain selembar pula. Selai kalah. Jadi kalau nye ke masjid aku nak telanjang. Sabar, Sa'labah, berusaha. Itulah aku minta tolong doa dengan kawan ngah dah. Jadilah, kata baliklah. Masih. Pagi datang lagi, apa lagi Sa'labah? Cak arai kemarin. Tak doa. Kata Rasul tu nak kambing 2 ekor, bawa lah. Melihara kambing itu dia berkembang. 4, 8, 16, 32. Akhirnya mulai terlambat semayang. Sudah tu tinggal berjemaat baik. Mulai ribuan kambing tinggal semayang Idul Fitri baik lagi. Tercetus Rasul, celaka Sa'bah. Balik miskin. Kita ni kadang-kadang Pak, kalau dengan miskin taat kepada Allah. Lagi kaya mulai lupa diri. Orang sekarang Pak, kadang-kadang iman kita lagi bukan lagi ke Allah. Kalau ada orang kaya Pak, apalaginya pemurah, woi, dihormati orang nian. Ketut tapan uang banyak, uang kaya deh. Dimarah. Kata orang kaya gitu. Aku terketut. Depape gitu kan. Sehatan ini. Uang badu operasi itu lum, uang ni lah makan belum. Lah ditanya ini, lah ketut belum. Maaf ni, tidak apa-apa. Dihormati orang. Orang kaya kentut. Jangan kita peset kentut, kita miskin kentut. Pun kata binatang. Itu. Nah ini. Itu yang dihadapkan. Halo. Sebentar ya, sebentar. Itu yang ditemui Rasulullah. Luar biasa Pak. 11 tahun dakwah di Mekah. Dah ada pengikutnya. Pindah ke Taif.
Apa kata lagi ceramah tu dilempar kawan. Ya ada yang kecul, ada yang kening. Kena kening berdarah. Tekanak Jibril dia pucuk. Turun. Muhammad, kau iyakan baik. Aku angkat Jabal Uhud 7 kilometer tu. Timpu ke orang tadi. Selesai tak ni? Jangan, kata Jibril. Itu Muhammad. Tidak hendaknya menggunakan seperti itu. Dibujuk supaya macam mana. Terakhir ada perintah hijrah ke Yasrib. Yasrib itu artinya kotor. Setelah Nabi datang, bercampur Muhajirin, Ansor, diterima dengan baik orang Madinah, disatukan, berkembang Islam. Madinah menjadi kota yang bercahaya. Dari yang kotor jadi bersih, desa jadi kota, jadilah Madinah kota. Karena bercahaya disebut Munawwarah, maka itu Madinatul Munawwarah. Islam berkembang luar biasa. Nah, ngapo yang punya anak colong di anu juga ya, diperhatikan ya. Nah, ngapo Nabi beda dengan Nabi yang lain? Karena mata batin Nabi itu sanggup nengok siapa orang di belakangnya. Maksud saya, Abu Lahab tu, Abu Jahal tu nakal, na'udzubillah. Targetnya walaupun sepupu nak membunuh Nabi itulah. Tapi Nabi melihat di belakangnya itu ada bibit-bibit orang beriman. Itu. Maka lahir anak Abu Lahab itu Iklimah nama. Iklimah ni muslim yang taat. Walid itu tahan habis untonya. Ambillah unta aku, bunuh Muhammad atau bawa palaknya ke sini. Hidup atau mati. Ambil unta aku. Dia nak bunuh tidak baca, dia upahnya uang. Sanggup. Tidak ada yang sanggup, tidak bisa. Nabi tidak melawan, tidak balas dendam. Karena ternyata di belakang Walid itu lahir anaknya Khalid. Khalid bin Walid panglima Islam. Banyak orang kafir ditebasnya. Berani gerot, tahan, banting lanangnya. Sama dengan zaman kita, Pak. Baknya alif sebesar ka. Dia tahu anaknya hafal 5 juz. Cuba kalau kita bunuh baknya. Tidak urung, lahir, tidak jadi. Habis Quran tu. Baknya sembahyang serkaan lumda. Anaknya tamat gontor situ. Baca. Itu. Jadi ini yang saya katakan kita ni sudah dititipi oleh Allah iman yang luar biasa. Tinggal akhlak. Nah, akhlak kita ni rusak, ada sebab. Sebab pertama, kemajuan zaman tidak seimbang dengan pendidikan. Yang kedua, pendidikan kita sudah disertai dengan politik dan bisnis. Dulu jangankan zaman bapak-bapak masih batu tulis. Zaman saya masih ketemu buku namanya Balai Pustaka. Matematika, bahasa, itu Balai Pustaka punya negara. Habis makai balik ke itu. Tidak banyak bacaannya. Ini Budi. Ini Iwan. Ini Wati. Budi tiga badi. Itu. Sampai kini kita apa? Kini ratusan percetakan. Sedusun 2 SD beda bukunya. Sekecamatan 3 SMP lain bukunya. Ngapa? Bisnis. Yang kedua dicampuri politik. Beda menteri ganti kurikulum. Karenanya nak pikiran dia, ya tiap tahun ganti kurikulum. Akhirnya kita tidak siap. Dulu abang agama pahit angin naik walaupun matematikanya 10. Agama abang kata bakcol kan naik ngah? Agama abang. Jadi roman mana agama ngak moral kak? Coba agama ngak? Kini tidak dijorang agama. Ini makin rusak. Zaman saya masih ketemu bulan puasa itu libur sekolah. Nah ngapa? Jangankan uang masih SMP SD.
Yang lah berkeluarga, kadang-kadang sego nak puasa. Apalagi anak SMA kos. Walaupun bunyi berdering-dering, jam beker dimatikannya bekernya, akhirnya terlambat bangun. Sekali melalui tahan, 2 kali melalui, 4 kali melalui tidak tahan kawan. Belajar juga, saya pernah jadi guru. Lita, pok, kata. Jadi kita sedudukan baik, bapak duduk situ, kami duduk sini, payu, kata. Duduk. Lita, nyolita kita lita. Nak marah, pak, puasa, jangan marah-marah. Ada lah ngajar kita. Ini kini. Coba kalau kita libur, kita bisa kontrol anak puasa. Tapi ini zaman yang kita nikmati sekarang. Saya kadang-kadang sedih nengok anak saya yang kecil kelas 5 SD, Pak. Melentik bawa tas tuh. 3 jarawai, tebal buku dah. Tapi masih nak diles. Apa guna sekolah yang model itu tuh? Ini kondisi sekarang yang mana? Buku mahal, les masih ndak juga. Allahu Akbar. Guru-guru juga tidak cak dulu. Ngapo? Nak jadi apa kau ni? Belajar. Duit bapak kamu habis nyekolakan kamu. Ngerti tak? Dicubit. Balik. Nangis. Gitu. Ngapu? Dicubit guru sini. Tepuknya sini. Sebelah sini. Nak apa kata bapak sebelah sini? Itu dulu. Kini jangan anak dibentak. Ngapa? Dibentak guru. Ngadu ke polsek. Ngapa? Anak aku trauma dibentak gurunya. Terkurung pak gurunya. Kini guru terserah anak aku bukan, nak kamu dapat dan dapat sudah. Lah daripada nah ini perubahan. Gara-gara itulah akhlak kita mulai dikit-dikit rusak. Ditambah lagi rasa malu yang berkurang. Uang kini pak, kita berjalan sembahyang jemaat, duduk di teras tuh, dia sembahyang, berkirim baik. Jemaat depan dah. Panasnya. Palak bah. Berkirim baik. Tidak bermalu dulu maghrib tu tutup pintu. Ngapo? Takut ditengok orang gitu. Itu kalau kini tidak sembahyang jemaat tidak gitu. Dulu kalau tidak sembahyang 5 waktu, tidak tertekuk pak. Sembahyang Jumat tidak tinggal orang dulu. Ngapo? Jangan sampai dikecil tidak sembahyang. Walaupun 5 waktunya tidak sembahyang, Jumat tidak tinggal orang dulu. Itu dulu. Kini tidak ada orang hijau. Nah ini rasa malu kurang. Ngapa? Zamannya kita model itu sekarang. Macam mana caranya Pak Ustaz? Nah karena kita ini manusia yang dipersiapkan sebagai khalifah di muka bumi, Allah kasih kita orang. Yang orang itu luar biasa. Siapa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ame nak nyontoh dah, contohlah yang benar. Gitu. Apa contoh yang benar? Nabi Muhammad itu sebagai contoh. Lengkap berdagangnya pacak, bertaninya pacak, melihara kambing jak dikecil. Kemudian berkeluarganya pernah jadi suami orang. Yatim dari kecil, yatim piatu umur 6 tahun. Saro itulah yang diidap itu. Senang pernah juga. Pemimpin negara yo, pemimpin agama yo. Yang mana yang kurang nak dicontoh? Kita masih nak nyontoh yang lain, nyontoh artis. Hari ini elok, besok rusak. Nampak dari depan rok sampai ke mata kaki. Sorot belakang, cabi sampai ke pantat. Nah ini kondisi kita. Maka contoh Nabi. Nah ngapa kita sego nyontoh Nabi? Ada syarat kalau nak nyontoh Nabi itu. Syaratnya di mana? Lah di ayat tu lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Syaratnya liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang pertama, tautkan hati jiwa kita ke Allah. Kita ni terlalu keduniaan, Pak. Itu. Seolah-olah kita ni
Kalau tidak usaha, tidak hidup kita ni. Tipis nian Allah di mana? Saya maaf Pak, saya bukan orang yang pantas untuk dicontoh. Karena pernah Ustadz itulah gawe. Jadi gubernur pernah puluh. Masuk jail lah keluar. Itu. Saya mengatakan tidak, saya beriman, iman saya tidak juga setebal-tebal tidak. Tapi maksud saya kalau urusan rezeki, ya Allah. Ketika saya masuk penjara, Pak, istri saya itu bukan PNS. Gaji saya di stop, Pak. Saya dosen IAIN waktu itu, di stop, Pak. Sepeser pun tidak diterima. Ada honor pensiun gubernur. Berapa nian itu pensiun namanya kan? Stres orang rumah. Saya bilang kalau ibu diam terus di rumah, ibu tambah stres. Ibu kan pernah bisnis Tupperware. Lanjutkan. Tidak ada terpikir Pak. Mikir Bapak. Tidak usah dipikir, kami di sini dimakan, dikasih, tidur, dikawal. Lemak di dalam ini nih. Bapak ini ngomong sekendak baik. Tidak ada, saya bilang. Begitu. Nah diikutinya Pak, bisnis Tupperware nih. 15 juta gajinya sebulan, 19 juta. Saya bilang serius Bu, serius. Ini struknya. Aku PNS 10 tahun, tidak sampai 7 juta gaji. Hidup gitu kalau model ini. Sampai dapat bonus ke Korea Selatan 3 negara istri saya. Saya keluar, macet bisnisnya. Ngapa tukang carinya lah balik. Ini maksud saya merasakan macam mana Tuhan ngatur rezeki kita tu. Aduh Pak, tidak usah kita pening. Kita galak pening tu. Karena selalu nengok orang. Itu misal ada orang ngenyuk di Tabalagan 100. Uang yang sama ngenyuk dengan kita 100. Di Tabalagan 200. Pening kita. Ya, ngapa dah same? Nah kita 100, ini 200. Kurang ajar. Nah kita nengok yang 200 padahal 100 itu kan rezeki juga namanya. Itu yang kita galak pening tuh. Tautan kita kepada Allah tuh tipis Pak. Apalagi masalah kita sekarang. Siapa yang makan gadung tidak ada lagi. Yang makan sehari sekali tidak ada lagi. Lah makmur kita tuh. Tapi hati jiwa kita yang tidak makmur. Masjid sebesar ini, kadang-kadang jamaahnya banyak lagi kipas daripada jamaah. Ini kadang-kadang. Kalau ada pengantin baru nak semayang 5 waktu Pak, lemak kita motong kambing sikok lagi. Ngapa? Alhamdulillah ya Allah, kandang lah anak seorang, anak 2 lo, lah menges, lah sesak napas baru mulai. Mana? Raya ke masjid. Caknya kamu sesan hasnau. Kak 5 kali istirahat. Landak mati baru nak ke masjid itu tuh. Masih tahan juga. Cuma pelan-pelan. Jangan banyak janji. Nanggung gitu. Ngapa? Tautnya itu kurang. Pacak ngecek bahasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tidak ada Tuhan tu zalim dengan kita Pak. Kita zalim. Nabi Muhammad dikepung rumahnya 2 meter kali 2 meter. Ini 4 kali 3 ni. 2 meter kali 2 meter dikepung kafir Quraisy. Dibacanya waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghsaynahum fahum la yubsirun. Karena yakin kepada Allah. Urung masuk ke Gua Sur tu, itu Gua Hira tadi kan. Gua Sur tu itu tuh tembus Pak, sini ini tembus ke situ Gua Sur itu. Macam mana cara Allah nutup? Disuruhnya merpati bertelur di situ. Disuruhnya laba-laba bikin sarang. Secara logika, kalau ini masuk tali Muhammad, tidak mungkin sarang ini tidak rusak. Itu cara Allah jangan. Karena dia bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Pak, tidak mungkin kita berani meninggalkan sholat. Yang kedua, wal yaumil akhir, hari akhir. Hari ini
Kita di sini Pak, besok lusa wallahu a'lam bisawab. Lemak di dunia ni sebentar, tapi azab di akhirat alangkah nanggung gitu. Kalau jiwa sosial, orang bukit indak milih suku. Suku Bugis tinggal dengan orang bukit, mati pasti ditahlilkan kawan. Orang Padang nikah di bukit ini, asalnya Islam, mati diyasinkan kawan. Wang Jawa betunak sika, ditahlilkan kawan. Yang mati bunuh diri masih ditahlilkan kawan. La ilaha illallah, la ilaha. Mati bunuh dirinya kau nak kalah. Siapa dia tahlil kita? Terserah lah, bukan kita yang ngatak nak kata. Dah dah hijau. Mati bunuh diri masih ditahlilkan kawan. Urusan sampai atau tidak itu urusan yang di satu. Urusan kita membaca. Saking kebagus. Nangin saya sampaikan, alangkah sayangnya sedusun ini 3 malam 7 malam tahlilan, tapi itu tidak sampai kepada kita karena kita tidak tempat tidak kita buat. Nah itulah makanya as-salatu imaduddin, itu salat itu tiang agama. Nak atapnya selo apapun, naknya pakai keramik semahal apapun, naknya pakai kusen semahal apapun, kalau pendasinya tidak tahan, kata orang alangkah sayangnya dah. Col kalame kak, rubuh nian, ngapa? Pendasi tidak kuat. Tapi kalau pendasinya kuat, atap mie tetap akan aman tuh lah. Nah itu wal yaumil akhir. Rasul itu Pak, dosanya diampuni, kalau berdosa tidak dicatat. Nah yang kita luar biasa. Nabi Adam tuh cuma satu kesalahannya Pak, temakan buah huldi. 5 azabnya kontan dikasih Allah. Keluar dari surga 1. Yang kedua, dipisahkan. Adam di India, Hawa di Jeddah. Ada yang ngomong 40 tahun baru ketemu, ada yang ngomong 300 tahun. Yang ketiga, dihilangkan pakaian kebesaran, telanjang bulat. Yang ketiga, yang keempat, aib Nabi Adam ni sampai kiamat terbongkar. Anak kecil tahu. Yang kelima, tobatnya hanya diterima di Mekah. Di kita nak di matang sawah tobat, Allah terima. Nah ini, yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, berzikirlah sebanyak-banyak. Wacal paca ustaz, kami nak ke kebun, nak bersawah, nak berzikir panjang, ya urung makan. Jangan dikira zikir tu subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Itu wirid. Zikir tu ingat Allah. Itu. Apa arti ingat Allah? Kita selalu bertauhid kepada Allah. Paling tidak kalau kita tidak apa doa-doa itu, mulailah dengan bismillah. Kalau kita sudah berserah kepada Allah, berzikir kepada Allah, Allah suruh zikir itu sebanyak-banyaknya. Beramal ahsanu amalu, beramal sebaik-baiknya. Nah yang mana nak kita contoh sebanyak itu? Contoh solat dulu lah. Ternyata masih ada orang yang tidak ngerti makmum masbuk Pak. Ada yang tidak tahu. Ada yang pas dapat isya 2 rakaat, dikebutkannya yang tinggal 2 rakaat itu. Pas nyetel baru serempak. Lah tidak ngerti. Ada yang dapat isya rakaat terakhir, cuma 1 rakaat. Kawan tahiyat akhirnya ikut tahiyat akhir. Kalau dipecinya 3 rakaat sekaligus, baru tahiyat akhir lagi. Lah tidak paham. Setua ini kita. Ada orang yang ganggu orang solat. Ngapa? Orang labadu gale asar, ada jamaah seorang. Kita masih berwuduk. Daripada semayang seorang, semayang berdua. Yang lanang tertegak sini ini, kita cuil. Allah, itu ganggu orang solat namanya. Berdosa hukumnya. Ngapa? Tidak ada tuntunan yang nepuk bahu orang solat tu. Kalau nak nepuk, kita solat dulu. Orang ni tegak sini solat, kita tegak pula. Jarak 3 jari. Allahu Akbar. Baru kita tepuk. Nyo solat, kita solat. Jangan sebelum solat Allah asak nepuk bang. Sebenarnya tidak mesti nepuk. Tuntunannya tu, orang tegak, aku tegak sini, datang Pak Kades ke sini, aku lagi baca Fatihah, Allahu Akbar, kata Pak Kades. Tidak ada niatnya lain kecuali nak bermakmum. Tidak usah main tepuk lagi. Itu makmum. Nunggu-nunggulah. Dia gamit ngah.
Itu Pak. Saya yang prihatin di kota sekarang Pak. Banyak orang yang sholatnya duduk dan tidak paham cara duduknya. Kalau di sini ada sholat duduk, ada caranya Pak. Jangan-jangan tidak sah sholatnya Pak. Duduk tuh karena tidak tahan, tegak, makanya pakai kursi. Boleh. Zaman Rasul tidak ada tuh, zaman sekarang boleh. Caranya tegak dulu takbir tuh. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Mau tidak tahan duduklah. Tidak apa-apa. Allahu Akbar kabirau, Al-Fatihah, kuliah kabir. Boleh. Yang rusak nih, dia tahan tegak. Allahu Akbar kata imam. Allahu Akbar. Kabirau dibaca. Al-Fatihah dibaca. Kulhu kuliah dibaca. Allahu Akbar kata imam. Ruku nih. Ruku juga nih. Allahu Akbar. Padahal ruku. Sami Allahu liman hamidah kata imam. Sami Allahu liman hamidah. Sujud tak? Allahu Akbar kata imam. Ana sujud ni dah tahan ke bawah tu. Allahu Akbar. Sujud disikap. Allahu Akbar. Ruku tadi segini. Sujud segini. Tidak ada yang sujud lebih tinggi dari ruku. Itu yang bikin batal. Lah rukunya segini. Sujud segini. Amun nak duduk. Allahu Akbar. Kabirau ikut. Al-Fatihah ikut. Kemudian ayat pendek ikut. Allahu Akbar kata imam ngajak rukuk, duduklah. Allahu Akbar. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar sujud nih. Allahu Akbar. Tambahkan dikit. Itu yang kena. Karena tidak ada tuntunan sholat yang sujud tegak lebih tinggi daripada ruku. Ini tuntunan. Banyak di antara kita yang tidak paham tentang itu. Apalagi masalah jamak kasar. Itu. Macam mana Pak Ustadz? Aku ni nak sembahyang. Cuman rangai aku ni jatnya. Naknya jadi jabalan. Nah, sembayanglah. Aku ni satu Pak Ustaz kendala ni, tato di badan, nyesalnya. Nak sujung lidah sampai ke ususnya bertato, sembayanglah. Tidak ada masalah. Tidak ada fikih yang melarang orang bertato, sembayang. Daripada lama-lama tidak sembayang. Aku ni lah tidak ada guna lagi Pak Ustaz. Malah banyak nian dosa. Sembayanglah. Tuhan tu jangan kita pikirkan pikiran kita. Yang sego memaafkan tu kita manusia. Tersinggung, beribut, yang kecil ngalah. Aku minta maaf Wan, aku salah. Ngerti nggak salah? Ngerti. Aku minta. Jangan ulang lagi ya. Aku minta maaf. Nang badu. Alhamdulillah katakan. Lah damai kamu. Macam mana? Lakur. Tidak segampang itu. Yo nggak sakit sekarang. Lah orang lah minta maaf masih. Kalau Tuhan tidak, ampun ya Allah. Allah ampuni. Tidak sesego kita. Nah maka kuncinya satu, jangan tinggalkan sholat. Kalau rezeki bukan urusan kita. 3 tamu Allah ni akan datang kita. 1 rezeki, yang kedua takdir. Ada baik yang 2004 lah. Bermasyarakat ada, sombong tegal jadi. Tapi yang kulu kilir, basah kering acara masyarakat itu ramah nian. Kita tanya dapat col kata. Dapat col. Masuk itu. Yang bantuan habis baik. Berapa suara dapat di bawah yang dusun sana? Laku naik perumahnya. Alhamdulillah dapat 3. Ya Allah. Sebaik itu orang takdir namanya. Tak baca kita nengok model itu. Yang ketiga maut, tidak tahu kapan datangnya. Macam mana cara kita menghadapi? Yang pertama, rezeki, carilah rezeki yang halal. Takdir, rubahlah dengan doa. Yang pacak merubah takdir itu doa. Maka jangan pernah bosan berdoa. Siapa tahu dengan doa itu takdir kita berubah. Itu. Cuma kalau berdoa jangan dijawab dewe. Ya Allah, kasih aku kesempatan umroh sekali, baik ya Allah, kata kita. Sudah itu kita menjawab dewe. Tapi jak mana pitis ada? Jangan. Itu urusan Allah. Pacaklah Allah. Apa dari menantu, apa dari cucung kelak, apa dari perusahaan, urusan itu.
Begitu juga dengan maut. Kebilo datangnya di mana? Kita sedang apa? Bisa jadi kalau orang rajin baca Quran, dia mati sedang baca Quran. Umar Yasin Datuk. Yasin dah Umar. Pada tengok, lah mati. Ada yang mati sedang tahajud karena dia rajin tahajud. Ada yang mati sedang puasa sunat karena itu amalnya. Yang jangan mati itu riang gigi. Yes, kata ngapok. Jackpot, mati. Itu yang jangan. Maka kita tidak tahu takdir kita. Nah, saya pikir demikian. 1 jam lebih dari penyampaian kita. Nak diturut galau syukur. Dan yang